Halo sahabat YouTube, jumpa lagi ya dengan kita di saluran YouTube Floren Channel. Selamat pagi, siang, sore, malam buat sahabatku semua dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Oke teman, kita saat ini akan kupas tentang Supra 125 ya teman-teman ya. Permasalahannya apa? Kita akan telisik. Ini nggak cuma di Supra 125 ya. Jadi motor teman kita ini Leman ya, dia mengalami masalah di baut tap-tapan oli. Nah, baut tap-tapan olinya ini jebol, jadi dratnya itu sudah rusak sehingga dia keluhkan netes ya. Jadi posisi dikencangkan itu nggak bisa, tetapi netes gitu ya Mas ya. Ya. Nah, jadi kita akan perbaiki, kita akan siasati bagaimana supaya nggak netes dan supayanya nggak lepas. Jadi pada intinya permasalahannya baut tap-tapan oli jebol, dan yang sebenarnya yang harus dilakukan yaitu ditambah daging, di derat ulang atau diperbesar. Cuman untuk unit ini sendiri sudah diperbesar ya teman-teman ya, sudah diperbesar baut tatapannya dan sudah menggunakan drat halus. Kalau misalkan aslinya originalnya itu dratnya kasar ya, tapi ini sudah di overboss menjadi baut 19 seperti itu. Cuman kondisinya dol lagi gitu. Jadi permasalahan ini terjadi itu ya teman-teman ya, akibat satu, biasanya salah muter atau salah buka. Posisi mau ngetap oli itu biasanya salah buka, salah muter. Yang tadinya harusnya ke kiri ditarik ke kanan karena sama-sama keras, pikirnya ke kanan, jadi ditarik ke kanan sekuat-kuatnya dan akhirnya dratnya rusak ya, jebol. Kemudian selanjutnya itu akibat terlalu kencang gitu ya, terlalu kencang. Pada saat mengencangkan itu ditarik sekuat-kuatnya sehingga kalau cara bahasa Jawanya itu bablas bautnya. Jadi nggak cuman anginnya aja yang bablas, jadi bablas bautnya gitu ya. Kita akan siasati baut tap-tapan ini ya supaya nggak netes. Mas Leman ini sudah beberapa kali ganti di sini dan nggak netes ya Mas ya. Nggak netes, cuman ada rembes-rembes dikit ya. Jadi rembes-rembes dikit itu wajar teman-teman, yang penting nggak netes. Nah kalau rembes-rembes, hanya rembes-rembes debu itu nggak masalah karena ya bautnya sudah rusak gitu. Jadi apa yang akan kita lakukan, caranya begini teman-teman, langsung aja ya. Tadi hanya sedikit penjelasan penyebabnya. Kita modal cuman 5.000 perak ya teman-teman ya. Modal 5.000 perak, teman-teman gunakan selotip ya. Selotip. Itu selotip untuk melapisi baut yang baut drat oli ini yang rusak ya teman ya. Teman-teman lapisi aja seperti ini. Gitu. Ada juga beberapa teman kita itu menggunakan benang ya teman-teman ya. Menggunakan benang, menggunakan apa lagi ya yang saya temui sih, kain apa namanya, diganjeli seng. Iya, diganjel seng. Nah itu tidak menyelesaikan masalah teman-teman, justru malah timbul netes dari situ. Jadi ya diganjel benang itu ya, benang itu kan kain, jadi kalau misalkan kekuatannya nggak bisa rapet seperti selotip. Kalau selotip ini dia bisa rapet sekali ya teman-teman ya, bisa rapet sekali, bisa nggak netes, jadi aman. Kalau diganjel seng itu kan berarti kan terkadang di dratnya ini diganjel seng, kalau diganjel semua itu kan nggak mungkin cukup, jadi mungkin diganjel separuh ya. Itu hanya fungsinya untuk mengencangkan saja, tapi kan di sebelah seng tersebut ada rongga sehingga timbullah netes seperti itu. Nah,
Jadi kita intip dulu. Nah, ini ya teman-teman ya. Yang akan kita lakukan yaitu ini sudah kita lapisi dengan selotip. Nggak usah terlalu tebal ya teman-teman ya, karena kalau terlalu tebal itu nanti susah ngedratnya. Tipis tapi nggak tipis banget, jadi secukupnya saja gitu. Jadi kalau pakai benang susah, malah nanti rembes terus. Kita akan pasang ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita akan coba baut ya teman-teman ya. Kita akan coba baut pakai tangan aja. Pada intinya begini teman-teman, ini memang dol ya, memang dol. Ini tips dari Floren Channel ya, ini memang dol. Nah, posisi mengencangkan juga karena bautnya dol itu nggak bisa seperti mengencangkan baut normal pada umumnya. Jadi yang harus kita lakukan ya teman-teman ya, itu sebenarnya begini. Sebenarnya posisi pengencangan baut tap-tapan oli yang sudah rusak ini hanya sekedarnya saja. Artinya tidak terlalu kencang, karena bautnya sudah rusak. Tipsnya seperti itu. Nah, jadi pada saat pengencangan maksimal mentoknya ya teman-teman ya, yang saya maksud itu ketika kita menemui titik putaran pengencangan baut ini yang paling tinggi, itu nggak bisa kita menggunakan otot. Artinya nggak kuat-kuat banget, jadi hanya menggunakan perasaan aja. Jadi drat ini nggak bakal lepas nanti ketika dikendarai pada saat bepergian ya, walaupun juga panas, dia nggak akan lepas. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, artinya baut tap-tapan ini nanti akan lepas. Jadi yang penting teman-teman menggunakan perasaan ya. Jadi pada intinya jika teman-teman putar menggunakan tangan begini sudah kuat, itu sudah kuat ya. Dites juga, diuji juga menggunakan kunci. Ini nggak kuat-kuat banget nariknya teman-teman ya, jadi hanya sekedarnya saja. Jadi kalau kita labasin nanti kendor lagi gitu. Jadi teman-teman maksud ya apa yang saya maksud ya. Oke, sudah. Nah, kurang lebih demikian itu teman-teman ya. Jadi cara mengatasi baut tap-tapan oli yang dol. Jadi hanya menggunakan selotip ya, modal kita cuma 5.000 perak. Ini kalau di bengkel kepake kalau misalkan ada 20 motor jebol 20 motor jebol baut tap-tapan oli cukup. Jadi kalau teman-teman beli selotip ini satu, itu bisa untuk berulang kali ganti ngetap oli gitu. Jadi proses pengencangannya seperti itu tadi. Jadi nggak kuat-kuat ya teman-teman ya, karena posisinya sudah jebol. Mau teman-teman tarik pakai kunci sekuat-kuatnya ya nanti jebol lagi. Artinya jebol lagi itu posisi titik tinggi paling kuat. Kalau teman-teman paksa nanti dia enteng lagi gitu. Jadi pengencangannya hanya seperti itu saja. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau nanti bautnya lepas. Ini yang saya lakukan seperti itu ya, seperti itu. Cuman kan saya terbiasa ya, maksudnya terbiasa memiliki kira-kira nanti baut ini lepas atau enggak. Nah saudara kita ini Leman ini sudah beberapa kali ganti tempat kita, ada kali ya 7-10 kali ada ya. Wala, ada ya. masa udah cocok di sini dan
dia memiliki rembesnya cuman rembes Debu. debu aja, cuman nggak sampai netes. Biasanya kalau di bengkel lain itu bisa mengalami kenetesan deras. Itu ya. Jadi kalau diparkirin netes ya. Kalau misalkan malam habis 5 menit aja udah netes. itu ya. Oh. Apalagi satu malam udah berapa tetesan aja kan. Itu ya. Kalau tempat kita Kalau di tempat Loren apa? Risco Oh, Motor. Risco Motor dia nggak netes, ya cuman rembes itu ya rembes biasa, namanya juga baut dol kan. Iya. Jadi ya kemungkinan habis oli itu nggak ada. Jadi kan dia nggak netes tuh, jadi nggak mungkin habis oli itu. Kalau di tempat lain cuman 15 hari sampai 20 hari oli udah kelongnya banyak. Itu ya. Ya. Oke, berarti sip ya. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Jadi teman kita ini Leman ini sudah beberapa kali ganti oli tempat kita, dan itu yang saya lakukan, dan dia cocok dengan kita dan nggak ada rembes ya. Nggak ada rembes. Oke. Demikian ya tips dari kita ya, dari Floren Channel. Semoga bermanfaat. Mungkin sekiranya tidak bermanfaat, jadikanlah hanya sekedar hiburan semata. Ikuti terus channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih, istimewa, mantap.